Orang Indonesia itu lebih santun, lebih berakhlak dengan mengedepankan budi pekerti itu sudah aku yakin. Sudah sahih. Adanya ajaran Islam masuk di Indonesia untuk lebih memperbaiki. Supaya kita menjadi orang yang berakhlakul karimah dengan baik. Kita mempelajari sebuah ilmu yang kafah. Perilaku yang kafah. Nah ini malah dirusak-rusak. Kamu suka bentur-benturkan, suka adu domba. Kenapa kalian itu seperti itu? Berbicara tuh yang rasional. Jangan sitek-sitek kamu mencari kelemahan orang dengan apa? Menjadi orang yang sok suci. Apal kitab sedikit sombong. Baru tahu kitab satu sombong. Menguasai kitab 3 sombongnya setengah mati. Itu sih sifat-sifat iblis. Kalau mau pikir semuanya umat manusia ini netizen suruh tak apalin kitab semua. Sampai mati belum tentu orang bisa menguasai kitab. Baru apal seayat 2 ayat sudah kamu jadikan alat untuk perang. Aku tuh sangat sebel sama kalian gara-gara apa? Dalil kamu jadikan alat perang. Ayat-ayat kamu jadikan untuk alat perang, untuk menghakimi orang. Seolah-olah Anda biar terlihat mulia, suci, beragamis, beragama. Orang yang nggak ikut dengan kelompok-kelompokmu kafir. Canggung. Islam sendiri, Muslim sendiri berpotensi kafir, kekafiran. Maka sering-seringlah berusaha. Kamu beberapa waktu tidak sholat pun sudah masuk ke kekafiran. Karena kekafiran itu dibagi ada beberapa, ada 4. Salah satunya yaitu jangan kamu itu terlalu pede. Terus orang-orang yang menjelma, yang bersembunyi di balik topeng agama itu akhirnya menjadi sok suci. Gampang mengkafirkan orang, kafir. Kekafiranmu sendiri tidak kamu perhatikan. Lo kan koclok uang model-model ngono kuwi. Koclok tidak, koclok. Mau pikir kami itu yang nggak hidungnya mancung, nggak keturunan Arab di sini tuh orang nggak bisa ngaji, nggak belajar. Kami bukan orang-orang dari pesantren, orang yang nggak pernah nyantri, nggak pernah ngaji gitu, terus nggak pernah sholat begitu. Ojo dumeh. Ini juga kalau ada oknum-oknum nih orang-orang sendiri ya, orang-orang pribumi sendiri. Kemungkaran seperti itu malah kalian dukung. Itu namanya apa? Munafik. Penjilat. Islam Nusantara dalam tafsir Islam yang rahmatan lil alamin, dalam nasionalismenya adalah Islam yang moderat. Ini Islam moderat yang di sini Islam rasis. Kapah tapi atau menang-menang. Kafah jihad. Bersyariat. Itu cangkemmu. Penegakan syariat sudah dilakukan sebebas mungkin dengan sesuai aturan syariat Islam. Hanya ada di mana? Di Indonesia. Lah kamu nikah dengan tata cara, ada surat nikah dan lain sebagainya. Itu sesuai syariat Islam bukan? Itu juga syariah. Kalian itu loh nikah dengan tata cara orang Indonesia seperti itu, nikah di KUA, di kantor urusan agama. Itu sudah syariah.
Walaupun ada fatwa dari Habib Rizik dulu, beliau pernah mengatakan menginginkan pemerintah bersyariat. Tetapi hakikatnya sejatinya kita sudah pemerintah negara ini sudah melakukan itu semua. Kebebasan untuk menjalankan syariat Islam oke, sudah dilakukan. Syariah sudah oke. Termasuk kamu nikah, salah satu contohnya itu juga syariah. Apa yang mau diperdebatkan lagi masalah-masalah yang seperti itu? Hanya masalah perbedaan. Perbedaannya cuma satu. Kami tidak mengikuti kelompok-kelompokmu. Kelompok-kelompokmu sok kafah, sok syariat, tapi orang tahu sholat. Sok pinter ngaji, tetapi cuman pamer, riak. Ngaji ning pinggir dalan, Malioboro. Ya contoh-contohnya kayak begitu. Sholatmu karena riak. Akhirnya nganti ruku'nya salah. Ya seperti itu. Ya sudah. Allah tuh bukakan langsung, diperlihatkan langsung sama umat Allah ya Allah. Kenapa? Tujuannya riak. Nggak usah sombong. Kamu tuh nggak usah sombong. Sombong itu sifatnya iblis. Saya kasih tahu. Harusnya kamu tuh mikir, aku ini biyen iso mlebu Islam itu karena apa? Bukan karena kamu. Agama itu bukan pilihanmu sebetulnya. Kamu itu hanya ngikutin, tiru-tiru. Karena keterbiasaan. Karena ibumu dulu orang Islam, bapakmu dulu orang Islam, waktu kamu lahir pun ya jadinya Islam. Coba kalau kamu dilahirkan di Cina, dari rahim orang Cina, lahirnya di Cina, belum tentu agamamu Islam. Agama itu bukan pilihan. Agama itu hanya sebuah doktrin, dedikasi supaya kita itu mengenal. Untuk membentuk karakter kita ya, menjadi orang yang berakhlak. Mana pernah ada di sini ada agama Islam menjamin masuk surga? Gak ada. Siapa sing jamin? Yang menjamin masuk surga itu adalah dirimu sendiri ketika menjalankan agama perintah itu yang baik. Artinya apa? Agama itu hanya bisa menuntunmu untuk masuk surga, bukan menjamin. Makanya saya jujur kadang-kadang paling bodoh. Ada tentang Ahmadiyah ribut. Saya tidak peduli. Saya berprinsip, kadang ada yang tanya, kalau Ahmadiyah itu bagaimana? Arya katanya, selama Ahmadiyah tidak membahayakan untuk keutuhan bangsa, sok silahkan. Wajah tu wajahnya, itu urusanmu. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau Ahmadiyah itu ngakunya Islam hanya berbeda madhab mungkin. Tetapi kalau itu tidak membahayakan untuk keutuhan, itu bukan urusanku. Mereka meyakini Ahmadiyah, ya biarin saja. Yang penting tidak membahayakan untuk bangsa kita. Selesai. Sebetulnya aliran apapun termasuk Wahabi, bagi kami itu bagi saya itu tidak masalah. Ketika tidak membahayakan untuk keutuhan bangsa. Itu urusan keyakinan, bukan urusanku. Lah kalau memang Ahmadiyah itu nanti masuk neraka, apa yang terus jadi urusan aku? Terus aku diajak turun surga gitu? Enggak ada. Terus diminta kalau nanti orang Ahmadiyah itu masuk neraka seandainya nih, terus kita dimintain patungan surga, ya udah ada kayak begitu. Ya itu urusan mbahmu, itu urusan ibumu, bapakmu itu. Bodoh amat dia mau Ahmadiyah kayak yang penting selama dia hidup berbangsa bernegara, selama dia tidak membahayakan untuk keutuhan bangsa, memberikan kenyamanan untuk memanusiakan manusia, sama-sama memberikan saling asah, saling asuh, cukup. Urus. Jadi sebetulnya ketika dulu itu ada orang-orang yang
sampai masjidnya diubrak-abrik, dibakar, kerusuhan-kerusuhan tentang beliau, ada isu Ahmadiyah. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Orang-orang yang melakukan seperti itu, kerusuhan-kerusuhan seperti itu hanya gara-gara keyakinan, itu adalah mereka orang-orang yang fanatik terhadap agama. Makanya zaman sekarang mudah-mudahan sudah nggak berlaku lagi ya. Ketika ada orang pengen bangun gereja dipersulit. Bila perlu warga berbondong-bondong, diprovokasi, terus dibakar gerejanya. Jangan, ini udah nggak berlaku zaman sekarang. Itu bukan urusan kita. Selama gereja itu tidak merugikan diri kita sendiri, apa yang jadi masalah? Betul tidak? Nah, urusan keyakinan itu urusan hidayah. Itu saudara-saudaramu yang agamanya Kristen, Hindu, Buddha. Lah memangnya mereka itu waktu lahir itu disuruh milih, "Weh, kamu jadi orang Hindu. Udah, sini aja jadi orang Islam." Gak bisa. Keluar dari perut waktu lahir, dia sudah ngikutin apa yang ada dan itu tidak dipilih. Salah satu contohnya tadi itu. Kamu ketika lahir di Indonesia yang mayoritas agama Islam, bisa jadi kamu agamanya Islam. Coba bayangkan kalau seandainya ruh, kamu diberikan ruh lahirnya kepada mungkin yang di Bali, salah satunya. Kamu lahir di Bali, ibumu orang Bali, belum tentu agamamu Islam. Jadi nggak usah sombong dan nggak usah mempeributkan tentang itu semua. Bagaimana sekarang kita meningkatkan, kita upgrade, kita naikkan mindset kita menjadi orang yang beragama, agama apapun tujuannya adalah sama untuk membenahi karakter kita supaya menjadi orang yang berakhlakul karimah dan untuk memanusiakan manusia. Kemanusiaan ini loh. Agama itu penuh dengan kemanusiaan, hakikat intinya adalah itu. Agar manusia menjadi sejatinya manusia, manusia yang bertauhid, yang berimbang menyembah hanya satu kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta semua alam dan seisinya. Jadi nggak usah deh ribut-ribut kayak begitu. Ahmadiyah tuh begini, Syiah tuh begini. Aliran apapun termasuk Wahabi sebetulnya nggak jadi masalah. Selama itu tidak memprovokasi. Selama itu tidak memecah belah. Kita menjadi orang yang berbangsa. Berbangsa kita ini bangsa apa? Bangsa Indonesia. Saya ini bangsa Arya. Upamane ngono. Islam Nusantara nabinya dari mana, Gus? Ini pertanyaan kucelup. Masa ya Islam Nusantara nabinya? Islam Nusantara ini bukan sebuah aliran. Islam Nusantara ini bukan sebagai agama baru. Islam Nusantara ini bukan organisasi atau sekte, bukan. Ini hanya istilah saja. Membedakan antara nek ning Arab kuwi rano beduk. Geduk gilo kentongan, dung. Islam yang di Arab ya seperti itu. Nah, di Indonesia Islam ini punya adat, punya kultur budaya. Salah satunya ada beduk. Bung. Oh, berarti ini Islam yang ada di Indonesia. Islam yang ada di Arab sama Islam yang ada di Indonesia sungguh sangat berbeda. Ketika yang satu dari Arab itu ada di Turki, yang Islam yang ada di Indonesia ada di Turki juga, dan mereka adalah ngekos bareng. Orang Arab tinggal di Turki, orang Indonesia tinggal di Turki, ngekos bareng, ada 2 orang. Sama-sama Hari Raya Idul Fitri. Orang Arab adatnya apa? Zakat fitrahnya pakai apa? Pakai gandum, pakai kurma. Adatnya. Orang Indonesia biasa zakat fitrahnya pakai apa? Pakai beras. Nah, orang nganggo duit rupiah atau nominal yang ada di sana. Orang Arab kalau lebaran belum tentu dia, walaupun satu kosan, dia bikin lontong opor. Orang Indonesia bikin lontong opor.
Lah ketika orang datang, yang satu orang Arab, yang satu orang Indonesia, tinggal satu rumah di Turki. Orang Turki yang akhirnya bisa melihat, wah, ini mesti orang Islam yang ada di Indonesia ini, Islam Nusantara ini. Oh, yang itu Islam yang ada di Arab Saudi, oh yang ada di Yaman. Itulah perbedaannya. Islam Nusantara bukanlah sebagai sekte, sebuah aliran. Nek ana sing takok Islam Nusantara kuwi nabine sapa, berarti wonge koclok. Koclok ora koclok.